Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya. Kita mulai yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu. Bapak memiliki 11 buah grafik. Kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama itu adalah grafik jarak terhadap waktu, ya. Kalau grafiknya jarak terhadap waktu, artinya jarak dengan satuan meter itu ada dalam sumbu Y, terhadap waktu ada dalam sumbu X. Nah, kamu harus bisa membaca si garis hitam ini menyatakan apa. Jadi waktu kita lihat di sini, ternyata yang kita bisa pelajari ya, bahwa si benda ini datar, pergerakan bendanya datar. Oke, kita lihat ya. Pada saat 0 detik, berapa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut? 4 meter. Betul ya? Pada saat 1 detik, berapa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut? 4 meter. Jadi kalau Bapak beri titik-titik, Bapak beri titik-titik di sini, ya. Pada saat 0 detik, jarak yang ditempuh 4 meter. Pada saat 1 detik, jarak yang ditempuh juga 4 meter. Pada saat 2 detik, jarak yang ditempuh juga 4 meter. 3 detik, jarak yang ditempuh 4 meter. Jadi apa yang menjadi kesimpulan kita terhadap grafik ini? Kita menyimpulkan bahwa grafik tersebut itu adalah grafik untuk benda dalam keadaan tidak bergerak atau bendanya diam. Tahu dari mana Pak tidak bergerak? Yaitu waktu bertambah, tapi jaraknya tetap 4 meter terus. Artinya benda tersebut adalah benda yang diam. Bisakah kamu mengerti ya kenapa bendanya diam? Dari grafik kita baca, waktu terus bertambah tapi jaraknya 4 meter terus. Nah, tentunya nggak selalu 4 meter ya. Nanti bisa aja bendanya dalam jaraknya 3 meter, jaraknya 6 meter, dan sebagainya. Yang pasti untuk grafik ini adalah menyatakan benda yang tidak bergerak atau benda diam. Ya, Bapak tambahin ini bendanya diam. Oke, mudah-mudahan kamu mengerti. Kita lihat dengan grafik berikutnya. Ini masih grafik jarak terhadap waktu. Kita mempunyai dua grafik. Ini adalah grafik A dan ini adalah grafik B. Kita konsentrasi dengan grafik A dulu, anak-anak ya. Apa yang kita bisa lihat? Apakah ini benda bergerak atau diam? Nah, ini dulu sebelum kita mempelajari bagaimana ciri-ciri yang lainnya. Apakah benda ini bergerak atau diam? Oh, coba kita lihat. Kita lihat grafik A dulu ya, anak-anak ya. Waktu 0 detik, berapa jarak yang ditempuh? 0. Oke. Waktu 1 detik, berapa jarak yang ditempuh? 2. 2 meter. Oke. Waktu 0 detik dia jaraknya 0, waktu 1 detik jaraknya 2. Oke. Waktu 2 detik, berapa jarak yang ditempuh? 4. Ya. Waktu 3 detik, kita lihat, kita pakai penggaris, ternyata jarak yang ditempuh adalah 6. Oh, kita tulis di sini ya. Waktu 0, jarak yang ditempuh adalah 0 meter. Waktu 1 detik, jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Waktu 2 detik, berapa jarak yang ditempuh? 4 meter. Waktu 3 detik, berapa jarak yang ditempuh? 6 meter. Kita lihat ya. Dari 0 sampai dengan 2 bertambah 2 meter. Dari 2 meter ke 4 bertambah 2 meter. Dari 4 meter ke 6 bertambah 2 meter. Oh, ini bendanya bergerak atau diam? Benda bergerak. Tetapi perubahannya ternyata jeda-jedanya sama. Asalnya 0, begitu 1 detik jadi 2. Begitu bertambah 1 detik lagi jadi 4. Bertambah 1 detik lagi jadi 6. Kita bisa simpulkan bahwa benda ini adalah benda yang bergerak maju dengan kecepatan tetap. Jadi kalau grafiknya di sini adalah jarak terhadap waktu, terus grafiknya berbentuk seperti ini, kita lihat perubahan waktu dan jaraknya, kita bisa pastikan ini benda bergerak maju dengan kecepatan tetap. Bisakah diikuti ya? Ini pakai logika. Jadi kamu baca dari 0 detik,
berapa jaraknya. 1 detik, berapa jaraknya. 2 detik, berapa jaraknya. 3 detik, berapa jaraknya. Dan seterusnya. Nah, apa bedanya dengan grafik B? Apa bedanya grafik A dan B? Oke, kita lihat juga hal yang sama. Ya. Sekarang grafik B. Pada saat 0 detik, berapa jarak yang ditempuh? 0. Oke. Pada saat 2 detik, berapa jarak yang ditempuh? Oh, pada saat 1 detik saja dulu ya. Pada saat 1 detik, berapa yang jarak yang ditempuh? Setengah. Pada saat 2 detik, berapa jarak? Ini kan setengah kira-kira ya anak-anak. Pada saat 2 detik, berapa jarak yang ditempuh? 1. Pada saat 3 detik, berapa jarak yang ditempuh saat 3 detik? Oh, 1,5. 1,5. Pada saat 4 detik, berapa jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh ternyata saat 4 detik 2. Oke. Kita terakhir saat 5 detik. Saat 5 detik, berapa jarak yang ditempuh? Ternyata saat 5 detik, jarak yang ditempuh adalah, kalau kita tarik garis ke sebelah sini, ini 2 dan 3, ini kira-kira di tengahnya. Saat 5 detik, jarak yang ditempuh adalah 2,5 meter. Ini 0 meter, setengah meter, 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, dan 2,5 meter. Jadi terlihat, begitu waktunya bertambah 1 detik, berapakah pertambahan jaraknya? Setengah meter. Dari setengah ke 1, sama juga, setengah meter. Dari 1 ke 1,5, setengah meter. Oke. Nah, ini pun kita bisa simpulkan benda bergerak maju dengan kecepatan tetap. Bisa diikuti ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk menghitung kecepatannya? Nah, kamu sudah tahu rumusnya ya. Bahwa V itu sama dengan perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Oke. Untuk grafik A, berapa kecepatannya? Oke, pada grafik A, kecepatannya itu bisa dicari dengan kemiringan garisnya. Kemiringan garis itu apa, Pak? Ya, jarak dibagi waktu. Itu adalah grafik cara untuk menentukan kecepatannya. Oh, jaraknya berapa? Kita tinggal pilih salah satu titik pada garis tersebut, anak-anak. Misalnya Bapak ambil titik ini, ya. Kalau Bapak pilih titik ini, berapa jarak yang ditempuh? Oh, jarak yang ditempuh di sini kalau ditarik ke sebelah kiri adalah 6 meter, betul ya? 6 meter. Lalu berapa waktunya kita tarik ke bawah? 3 detik. Oh, 6 dibagi 3. Jadi kecepatannya itu adalah 2 meter per detik. Bisa diikuti? Itu adalah grafik A. Lalu bagaimana dengan grafik B? Oke, kita bisa coba hitung juga. V sama dengan S per T. Jaraknya berapa? Oke, kita ambil salah satu titik yang kita pilih. Misalnya Bapak memilih titik ini ya. Bapak memilih titik ini, Bapak lingkarin. Jarak dibagi waktu. Oh, jadi berapa jarak yang ditempuhnya? Kita tinggal cari jaraknya, ditarik garis ke pinggir, kita dapat 3 meter. Betul ya, karena jaraknya di sini satuannya meter. Berapa waktunya? Kita tinggal tarik garis ke bawah, di sini adalah 6. Oh, 3 dibagi 6, jadi kecepatannya setengah meter per detik. Apa kesimpulan kita? Oh, kita bisa dapat kesimpulan apa ya? Semakin tegak garisnya seperti grafik A ini, maka kecepatannya semakin tinggi atau semakin besar. Semakin landai si grafiknya seperti grafik B ini, maka kecepatannya akan semakin rendah atau semakin pelan. Bisa diikuti anak-anak ya? Kita lanjutkan dengan grafik yang ketiga. Sip. Nah, kalau begini, apa makna dari grafik ini? Nah, ini beda lagi ya. Kita juga harus melihat, oke, kita lebih baik mencari data. Pada saat 0 detik, ya, di sini saat 0 detik, berapa jarak yang ditempuh? 6 meter. Pada saat 1 detik, ini kan pada saat 0 detik, ya. Pada saat 0 detik, jarak yang ditempuh adalah 6 meter. Pada saat 1 detik, kita cari 4 meter. Pada saat 1 detik,
jarak yang ditempuh adalah 4 meter. Oke, kita coba lagi. Pada saat 2 detik, berapa jarak yang ditempuh? Oh, 2 meter. Jadi pada saat 2 detik, jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Pada saat 3 detik, 3 detik. Pada saat 3 detik, jarak yang ditempuh berapa? Oh, datar ini. Koordinatnya 3,0. Oh, pada saat 3 detik, jarak yang ditempuh adalah 0 meter. Apa artinya? Ini selisihnya berapa sih? 6 ke 4, 2 meter. Dari 4 ke 2, 2 meter. Dari 2 ke 0, 2 meter. Jadi kita bisa simpulkan benda bergerak mundur dengan kecepatan tetap. Oke, bisakah kamu mengerti? Nah, Pak, kalau gitu mundurnya dengan kecepatan berapa? Pakai rumus tadi. Ya, rumusnya apa? V sama dengan S per T. S-nya berapa? Oh, S itu adalah jarak ya. Sama seperti tadi, kita harus pilih salah satu titik. Misalnya Bapak pilih titik ini. Oke. Jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Kita tarik ke pinggir. Oh, jaraknya adalah 4. Ini adalah jaraknya 4. Waktunya kita tarik ke bawah. Waktunya 1 detik. Oh, 4. Jadi dia mundur dengan kecepatan 4 meter per detik. Atau boleh saja kita boleh tuliskan minus 4 meter per detik. Dia benda bergerak mundur dengan kecepatan tetap. Kita lanjutkan grafik keempat. Wah, ini grafiknya lebih aneh lagi ya. Apa maknanya ini? Nah, kamu sudah pernah belajar ya rumus-rumus mengenai gerak lurus. Kita akan coba dulu ya, anak-anak, mendata dulu ya. Di sini memang grafiknya tidak terlalu baik, tapi cukup menggambarkan saja ya. Bapak akan ambil beberapa titik saja ya. Misalnya di sini adalah 4 detik. Jarak yang ditempuh ini titiknya ya, kalau kita tarik, jarak yang ditempuh adalah 4 meter. Sip. Lalu pada saat 3 detik ya, jarak yang ditempuh adalah 2. Pada saat 2 detik, jarak yang ditempuh adalah 1. Dan saat 0. Oke, kita tulis aja di sini ya anak-anak ya. Pada saat 0 detik, jarak yang ditempuh adalah 0. Betul ya? Di sini adalah titik pangkal awal dari pergerakan benda. Lalu kita nggak lihat pada saat 1 detik. Pada saat 1 detik kira-kira ini mah kira-kira 1/4 ya. 1/4 meter. Pada saat 2 detik, berapa jarak yang ditempuh? Oh, 1 meter. Pada saat 3 detik, berapa jarak yang ditempuhnya? Oh, 2 meter ya. 2 meter. Pada saat 4 detik, berapa jarak yang ditempuhnya? 4 meter. Sip. 4 detik, 4 meter, 3 detik, 2 meter. Oke, kita lihat. Dari 0 sampai 1/4 berapa selisihnya? 1/4 meter. Dari 1/4 ke 1 berapa selisihnya? 3/4 meter. Dari 1 ke 2 berapa selisihnya? 1 meter. Dari 2 ke 4 berapa selisihnya? 2 meter. Nah, ternyata dalam 1 detik yang pertama berubah 1/4 meter, yang kedua berubah 3/4 meter, 1 meter, 2 meter. Oh, semakin lama waktunya, jeda jarak yang ditempuhnya semakin jauh. Apa kesimpulan kita? Kesimpulannya adalah benda tersebut bergerak dengan percepatan tetap. Jadi maksudnya benda bergerak dengan percepatan tetap tuh kayak gimana, Pak? Ya sama seperti kalau mobil atau motor kita gas. Teng gitu. Oh, tambah lama tambah ngebut. Itu bergerak dengan percepatan tetap. Nah, emang ada lagi yang lain, Pak? Ada. Coba. Contohnya kamu pegang ballpoint, ya, kamu pegang tinggi-tinggi di atas kepala kamu, lalu kamu lepas atau penghapus kamu lepas. Waktu dia jatuh, dia akan jatuh dengan percepatan. Sehingga waktu dia jatuh, semakin lama gerak jatuhnya itu adalah semakin cepat, ya. Jadi waktu dia jatuh, bergeraknya itu akan semakin lama semakin cepat. Itu adalah bergerak dengan percepatan tetap. Oke, itu adalah
grafik yang nomor 4. Jadi ternyata kalau grafik kayak gini, dia mengalami grafik bergerak dengan percepatan tetap. Kita lihat grafik yang berikutnya. Grafik kelima. Waduh, Pak, ini apa lagi grafiknya? Ini kita lihat awalnya ya, kamu tidak bisa melihat secara keseluruhan. Bapak lihat sedikit demi sedikit dulu ya. Dari 0 sampai 1 detik grafiknya lurus. Oh, grafiknya lurus mah benda bergerak dengan kecepatan tetap. Masih ingat grafik yang sebelumnya? Bapak mundur ya. Izin dulu mundur. Nah, ini gerak lurus kan? Jadi ternyata ini mirip dengan grafik yang kedua, di mana benda maju dengan kecepatan tetap. Nah, tetapi untuk grafik nomor 5 ini, ya, dia maju dengan kecepatan tetapnya hanya dari 0 sampai 1 detik. Begitu 1 detik sampai dengan 5 detik, ya, ada pergerakan yang aneh. Bentuknya kayak lengkungan seperti ini. Apa artinya? Itu artinya benda sedang mengalami perlambatan tetap. Tahu dari mana, Pak, perlambatan tetap? Ya, kita lihat jaraknya. Ya, antara 1 sampai 2 detik, berapa jedanya? 1 detik. Berapa perubahan jaraknya? Bapak tulis di sini ya. Saat 1 detik, jarak yang ditempuhnya berapa? 3 meter. Betul ya? Saat 2 detik, berapa jarak yang ditempuhnya? Anggaplah di sini adalah 4,5. Oke. Jarak yang ditempuhnya adalah 4,5 meter. Sip. Pada saat 3 detik, berapa jarak yang ditempuhnya? Pada saat 3 detik, jarak ditempuhnya, anggap aja ini adalah 5,5 ya. 5,5 meter. Pada saat 4 detik, berapa jarak yang ditempuhnya? Pada saat 4 detik, jarak yang ditempuhnya anggap 5,8 lah misalnya ya. 5,8 meter. Pada saat 5 detik, berapa jarak yang ditempuhnya? 6 meter. Sip. Kita coba lihat berapa selisihnya. Dari 3 meter ke 4,5, selisihnya itu adalah 1,5 meter. 4,5 sampai ke 5,5, selisihnya itu adalah 1 meter. Dari 5,5 ke 5,8, selisihnya itu adalah 0,3 meter. Dari 5,8 ke 6 meter, selisihnya itu adalah 0,2. Oke, terlihat ya, dalam waktu 1 detik, ternyata jeda jaraknya itu semakin lama semakin kecil. Saat dari 1 ke 2, jarak yang ditempuhnya 1,5. Tapi dari 2 detik ke 3 detik, ternyata dia hanya bisa menempuh nggak nyampe 1,5. Hanya 1 meter saja. Dari 3 detik ke 4 detik, jaraknya jadi hanya 0,3. Jadi dia ternyata jarak yang ditempuh itu semakin lama semakin pendek. Artinya benda bergerak semakin lambat. Kayak gimana itu, Pak? Kayak misalnya mobil direm. Pluk gitu ya. Kalau misalnya mobilnya sedang ngebut terus tahu-tahu kita rem gitu. Ya, itulah benda bergerak dengan perlambatan tetap. Nah, Pak, sesudah 5 detik apa yang terjadi? Pada saat 5 detik jaraknya adalah 6. Pada saat 6 detik jaraknya adalah 6. Pada saat 7 detik kita lihat ke atas jaraknya adalah 6 juga. Apa artinya? Benda diam pada saat benda 5 detik, 6 detik, dan 7 detik, benda sudah mulai diam. Tidak ada perubahan lagi jaraknya. Oke, itu adalah grafik yang kelima, masih grafik jarak terhadap waktu. Oke, sampai situ dulu.